Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Itu yang penting, sehat ya guys. Walaupun kita uangnya banyak, tapi kalau nggak sehat percuma guys. Di sini ada orderan dari teman saya ini ya guys ya. Mesinnya kondisinya hidup mati guys, tapi kondisinya motornya juga nggak bergerak guys. Ini mesin shredder kelas AF85. Oke, kita langsung buka aja guys. Kita langsung cek ya guys. Biasanya kalau normal itu kalau cuman switch itu sedikit hidup tapi motor langsung bergerak, tapi ini memang gejala modul elektronik ini yang masalah guys. Ayo kita bongkar aja langsung guys. Lumayan ini guys, ini ada kerjaan untuk mesin penghancur guys. Selain kerjaan-kerjaan lain, mesin ini shredder yang masuk. Kita coba switchnya ya guys. Kita cek, kita tekan, kita masukkan ke tas. Switchnya tetap saja ya tidak stabil. Langsung kita bongkar aja guys. Harus segera diselesaikan ya guys. Ini akan memakan waktu lama. Pertama-tama kita akan gabungkan switchnya ya. Apabila tidak berhasil, langsung aja kita gaspol. Kita ganti modul rakitan guys. Gak usah pakai lama-lama guys. Kita bongkar baut-bautnya guys. Jadi mesinnya di atas, wadah sampahnya di bawah. Untuk modul elektroniknya tidak ada yang jual guys. Dicari kesana kemari nggak ada yang jual. Alhamdulillah saya sebelumnya sudah pernah membongkar jenis merek ini dan menangani. Udah pernah memperbaiki motherboardnya juga. Itu yang elko-nya yang meletus guys. Tapi kalau udah elko switch udah tidak ada yang meletus, tapi switch-switchnya sudah diperbaiki, tetap aja IC kontrolnya ini sering rusak guys. Sirkuitnya nggak tahu kenapa ini. Untuk rangkaian rakitan saya ini
menggunakan trafo guys, trafo 1 ampere. Pernah pakai 500 tapi powernya kurang guys. Ini kita dekatkan ya. Nah, switchnya kita gabungkan guys. Kalau switchnya kita gabungkan tetap gejalanya seperti itu, hidup mati dulu. Kita langsung ganti aja guys. Kita upgrade dengan modul elektronik rakitan sendiri guys. Ya, kita cek semuanya, switchnya kita shortin langsung. Untuk kelas shredder jenis ini model elektroniknya memang sering bermasalah guys, gak kuat ya guys. Untuk bagian loading dari kertasnya, untuk mekanik karetnya juga sering rusak guys. Loading kertas yang bagian belakang itu sering rusak, jadi yang bertahan itu untuk mekaniknya masih bagus, masih bisa digunakan. Orang-orang yang masih suka mesin ini ya diperbaiki guys. Tapi kalau yang udah mau yang ganti baru ya ganti baru. Tapi kalau yang memang sayang dengan mesin ini diperbaiki guys. Nah, ini switchnya sudah di short, tapi untuk switchnya di short tapi tetap begini guys. Kita langsung bongkar aja guys, nggak usah lama-lama, kita langsung rakit aja guys, ganti modul elektroniknya guys. Ini sebelumnya sudah pernah saya lakukan guys, sudah pernah berhasil. Sebelumnya saya memperbaiki ini, saya cari modulnya kemana-mana tidak ada guys. Sampai pegel juga nggak ada yang jual. Setelah saya pelajari, maka saya bisa
mengatasi untuk modul elektroniknya guys. Untuk kerja dari dinamonya ini pakai menggunakan DC 250 volt ya, atau 220 volt. Untuk stabilnya ini dinamonya 180 atau 200 ya, sekitar 180 sampai 200 volt DC guys. Jadi guys, yang belum tahu untuk dinamo ini, hati-hati jangan memasukkan 220 volt AC ya guys, nanti bisa kebakar. Dinamo ini menggerakkan mekanik mesin pisaunya ya, mekanik pisaunya guys. Jadi untuk bergerak pisau-pisaunya akan mencacah ke menarik kertas guys. Di depannya juga ada lempengan pisau untuk yang berbentuk koin. Ini akan menghancurkan kartu kredit, bisa ya guys, bisa dihancurkan sama dia dengan pisau koinnya ini yang di depan. Ya guys, ini kita langsung buka aja guys. Kita langsung pretelin aja guys. Sini rangkaiannya nanti kita akan buat untuk sistem auto, jadi kita menggunakan switch ya guys. Switchnya kondisinya 3, 1 auto, kedua off, ketiga reverse ya, reverse arah terbalik. Nanti kita akan paskan kedudukan modul elektroniknya ini kita dengan PCB yang bolong-bolong ya guys. Kita ukur, nanti kita akan ukur guys. Kita akan ukur terus posisinya ini ada di bawah dari mekanik pisaunya, di bawah mekanik pisau dekat dengan dinamonya guys. Jadi kita harus ngatur, jangan sampai nanti rangkaiannya kegencet atau bersentuhan dengan dinamo kipasnya atau dengan dinding dari
mekaniknya atau mekanik pisaunya ya guys. Jadi kita cari posisi aman untuk PCB nya ditempatkan di mana kita akan bentuk ya guys. Ini kita copot-copot semua guys. Udah copot-copot tuh, udah semuanya copot. Nah ini posisinya PCB nya yang aslinya di mana. Oke, kita pisahkan dulu antara mekanik dengan covernya, casingnya. Kalau belum pernah dicoba ini, mungkin saya juga nggak berani bongkar ini guys, atau menerima servisan dari teman saya. Karena sudah pernah berhasil, maka saya sudah tidak asing lagi guys. Sudah nggak usah ragu-ragu lagi ya guys. Udah biasa guys, seperti kita makan kacang goreng ya. Sistem kerjanya ya itu guys, sistem kerjanya ini untuk rangkaian dinamo ini mesti diingat DC 200 volt ya, bukannya AC guys. Kalau udah membuat rangkaian untuk motornya maju mundur, untuk sistem sensornya juga harus dibuat guys. Jadi apabila sensornya ini ada halangan kertas, maka motor harus bekerja guys. Nah ini posisinya kita seperti awalnya kita setting guys. Nah ini kita pakai PCB bolong-bolong guys, namanya orang berusaha guys biar mesin ini tetap bekerja. Nah ini kita rakit aja pakai PCB bolong-bolong guys, dengan rangkaian yang sederhana ya guys. Oke, kita akan menerapkan lubang-lubang posisi lubang dari tiang-tiangnya guys. Terus untuk komponennya kita beberkan dulu guys. Ini trafo 1 ampere guys. Dioda, terus
kabel gepeng guys. Kabel gepeng, dioda sisir, switch kaki 6, switch besar ya, switch besar kaki 6, resistor ada yang 10 kilo, ada yang 560 ohm, terus transistor BD 139140, resistor. Nah ini modulnya guys, modul yang rusak udah diganti deh. Nah ini resistornya, PCB, IC ya, ada IC 7812, 7805. Nah ini jenis mesinnya ya, ini posisinya begini guys. Nah ini PCB nya nanti diterapkan seperti ini guys, udah digaris, tinggal digergaji aja, dipotong. Oke, sudah dipotong, langsung diterapkan. Ketebalannya juga kita cek berapa, ada 2 cm. Langsung kita pakai kertas guys, kita pakai bentuk dengan kertas. Kita gunting ukuran kotak seperti yang ditandain, yang sudah ditandain kita gunting ya. Kemudian kita langsung terapkan. Nah, kita terapkan langsung, kita bentuk lubangnya guys di sini dengan cara menekan bagian tiang-tiangnya guys. Ini akan ngecap, dia akan mengecap pada tiang-tiang itu yang berlubang, itu akan mengecap. Kita tempelkan, kita tekan. Nah sini dia akan ngecap. Kita pakai pulpen ya, kita tandain guys, kita tandain titik-titik lubang dari bautnya guys. Oke, kita terapkan, kita pasang pada PCB nya guys. Posisinya jangan sampai bergerak, kita kasih isolasi kertas guys. Jadi kita tempel, ujungnya mesti posisinya sama dengan kertasnya, dengan PCB nya. Nah ini udah kita isolasi kertas, ujungnya rata ya.
Nah itu udah kita lubangin, ada 3 lubang guys. Nah itu yang aslinya, ini yang rakitan. Nah kita akan mencoba PCB-nya ditaruh di bawah mesinnya guys. Jangan sampai kita merakit PCB tanpa mengukur posisi dari mekaniknya. Ntar udah dirakit, udah penuh, pas diterapin nggak cocok, nanti bongkar lagi, makan waktu lagi, robah lagi. Nah ini posisinya pas nih guys, jadi trafonya di pojok sini guys. Untuk PCB nya di bawah sini, di bawah dari mesin ya guys. Jadi harus diperhitungkan guys, jangan merakit PCB tak tahu giliran penerapannya posisinya di mana belum ada planning. Yang utama itu seperti ini, pengukuran posisi dari tiang-tiangnya ini di sini guys. Dan juga apabila PCB-nya ditaruh situ di tempat yang sesuai seperti di tiang-tiang itu, kita terapkan mekaniknya. Jadi kita pasang mekaniknya. Nah itu juga harus mesti sebelah kirinya itu batasan dari dinamonya itu di mana guys. Apakah 1 mili, apakah 1 senti. Nah itu kan nanti mekaniknya akan kita pasang di posisinya, sementara PCB masih kosong ya guys. Kita prediksi itu posisi dinamonya itu mengganggu dari PCB-nya enggak guys. Jadi batas komponennya itu di mana guys. Jangan kita merakit tidak ada batasan kiri kanannya, nanti akan bertabrakan dengan dinamonya guys. Bersentuhan dengan dinamo bisa nanti konslet atau dengan dinding mekaniknya guys. Nah kita lagi coba taruh mekaniknya, kita coba terapkan posisinya di mana. Ini kita lubangin nih guys. Untuk PCB-nya kita lubangin. Kita lubangin 3 lubang sesuai di casingnya. Komponennya kita masukkan. Kita udah perhitungkan posisinya
di mana ya guys. Pertama sikring, kedua resistor, terus dioda sisir, terus resistor, yang 10 watt ya, 10 watt resistor keramik nih. Kalau posisinya berdiri, apakah bersentuhan dengan mekaniknya, kita akan rubah lagi posisinya, posisi tidur aja. Ya, ini lagi dicoba diterapkan untuk komponen-komponennya guys. Kalau berdiri bagaimana, nanti bersentuhan dengan mekanik atasnya enggak ya, dengan mesinnya guys. Kita coba dulu. Kita masukkan mekaniknya guys. Kita masukkan mekanik mesin. Ternyata mengganjal ya guys. Mengganjal, jadi kita posisikan tidur ya guys. Kita akan rubah menjadi resistornya itu tidur, posisinya tidur. Kalau berdiri bersentuhan dengan mekanik mesinnya. Oke, kita posisinya tidur ya. Ini kita rakit tidur, terus komponen-komponennya lain kita terapin. Jangan bersentuhan
sampai pinggir kiri kanannya, jangan sampai bersentuhan dengan mesin. Jadi pas pinggirnya itu sisinya jangan terlalu mepet, mesti ada jarak. Ya, kita mulai nyolder ya. Kita solder nih komponennya satu persatu guys, kita solder. Nah, ini sudah disolder. Ini baru sebagian disolder guys. Belum disolder semuanya. Kita susun lagi yang kondisinya sesuai dengan tegangannya ya guys. Kita rangkai elektroniknya guys. Pertama sikring, resistor, dioda, elko, kemudian di sini setelah dioda ini dikasih R ya. Ini nanti untuk ke dinamonya guys. Jadi sikring, resistor, dioda, jadi diodanya ada dua guys, dioda untuk dinamonya, terus kasih untuk minnya ini dikasih resistor yang 10 watt ya. Ini dengan home-nya home 1 home ya. Untuk minnya ya, untuk plusnya nanti langsung ke motor ya. Jadi DC 200 volt per. Untuk stabilnya mungkin 180 volt ya guys. Untuk diukurnya 190, dikasih beban bisa 180 guys. Ini kita buat ground di pinggirnya guys. Kalau untuk saya itu rangkaiannya ground harus di pinggir ya guys. Ground di pinggir PCB. Untuk plusnya pada lingkaran di tengah-tengah ya. Jadi kalau ground saya lebih dibentuknya itu di pinggir dari PCB nya.
Jadi ada dua dioda ya. Untuk rangkaian untuk dinamonya itu sikring, terus resistor keramik ya, 47 ohm 10 watt. Terus langsung ke dioda ya, dioda sisir ya. Untuk minnya masuk ke resistor 1 ohm yang 10 atau 20 watt ya. Nanti untuk rangkaian dinamonya guys. Kemudian kita lagi ke bawah untuk rangkaian untuk tegangan dari di sini. Nanti trafonya juga kabel AC-nya nyuntik dari sini guys. Jadi satu sikring ini biar ngamanin untuk rangkaian dinamo sama rangkaian untuk IR LED-nya ya, infrarednya, rangkaian sensor. Sikring ini nanti terhubung juga atau jadi sikring. Setelah sikring resistor ini nanti terhubung dengan masuk ke trafo ya, trafo untuk DC nya ya. Trafonya langsung berhubungan dengan dioda sisir yang kedua. Jadi sikring ini ke rangkaian dioda yang pertama untuk dinamo. Kedua sikring ini terhubung juga ke trafo. Setelah keluaran AC-nya kita pakai yang AC yang 15 volt ya. 15 voltnya masuk ke dioda yang kedua. Setelah masuk ke dioda kedua ini, di sini ada IC 7812 sama 7805 guys. Diodanya ini sudah dikasih elko juga ya guys. Elko sekitar 1000 atau 2200. Di situ nanti IC 7812 menghasilkan 12 volt, 7805 menghasilkan 5 volt. Nah, nanti dibagi 12 voltnya untuk relay 12 ya guys. Untuk 5 voltnya untuk rangkaian IR LED-nya, dan juga untuk relay 5 volt. Di sini juga menggunakan delay ya. Di sini rangkaian delay ya. Di sini ada rangkaian delay, jadi pas sensor kertasnya jatuh atau masih ada sisa, jadi dengan delaynya ini selama 3 detik atau 5 detik itu akan motor tetap bekerja ya. Jadi kertasnya aman, kertasnya kebuang ya guys.
Kalau tanpa rangkaian delay itu kertas pas begitu keluar dari sensornya posisinya masih kejepit guys, masih kejepit pada mekanik pisaunya. Oke, ini dirakit ya guys. Ini rangkaiannya aja. Untuk groundnya sudah di pinggir-pinggir sini udah jadi guys. Kalau gaya saya ini memang groundnya selalu di pinggir guys. Groundnya seperti pagar ya guys. Oke, kita tes tegangannya guys. Ini keluaran dari diodanya DC 198. Ini keluaran dari AC nya jadi DC. Sekarang kita tes ke dinamonya ya, mekanik dinamonya. Oke, kita coba guys. Sini sudah kerja belum? Nah, ternyata sudah berputar guys. Untuk dinamonya, untuk mekaniknya sudah bekerja. Pada dinamonya itu ada itu ya guys, sensor panas ya guys. Jadi apabila suhunya panas, sensor ini akan bereaksi, akan memutuskan hubungan listrik ya. Itu juga nanti saya aktifkan ya untuk sensor panasnya. Untuk di dinamonya juga ada kipas 12 volt, itu saya aktifkan juga kipasnya biar tidak cepat panas dinamonya kalau si pengguna memakai mesinnya terus menerus. Kita cek guys pakai kaca pembesar, kita teropong ada yang bersentuhan tidak komponennya. Ya, di sini udah cukup padat rangkaiannya guys. Tapi apabila masih ada tambahan lain kita tambah guys. Dinamonya aktif, untuk sensor panasnya diaktifkan, untuk kipasnya diaktifkan, untuk pengatur maju mundurnya menggunakan switch kita aktifkan, untuk auto menggunakan switch, posisi tengah off,
posisi bawahnya reverse atau berbalik arah. Untuk pengaman sikring udah ada. Ini sudah jadi guys, ini tinggal coba tes. Ini belum diterapkan ke mesinnya ya guys, kita masih di luar mesin. Nah ini dia switchnya guys, posisi auto off on. Ya ini guys, ini ada relaynya 2 ya guys. Nah itu 12 volt yang ke kipas. Ini rangkaian dari dinamonya dimasuk ke switch ya guys. Switch bolak-balik atau auto off reverse. Ini ada satu relay dari rangkaian infrarednya dengan tegangan relaynya 5 volt dengan terus untuk rangkaian delaynya menggunakan 12 volt, relaynya menggunakan 12 volt. Oke, kita coba ya guys. Kita masukkan, berhasil ya, mesinnya dinamonya bergerak ya guys. Kita coba lagi, kita masukkan, coba kita ke reverse ya, kita masukkan lagi kertas, ada sensornya, dia berbalik, putar berbalik ya guys. Oke guys, ini sudah kita akan coba guys hasilnya. Lampunya nyala, dia langsung mati. Nah kita coba kertasnya guys. Alhamdulillah guys, kertasnya ditarik sama mekanik mesinnya guys. Alhamdulillah guys. Ya ini sudah diterapkan pada covernya, sudah bagus guys. Kita lihat hasilnya guys. Nah ini cacahannya guys sudah normal. Terima kasih guys.